Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Jati, yang masih dalam nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehingga kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Kenapa? Nikmat yang paling terpenting adalah nikmat sehat. Kenapa? Puasa ini luar biasa. Puasa ini ibadah yang membutuhkan fisik, kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Salawat serta salam kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita mohon pertolongannya, syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Kenapa? Hanya yang bisa memberi syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun materi pada siang hari ini, ada keutamaan puasa di bulan Ramadan. Puasa adalah ibadah yang sangat individual. Kenapa? Puasa yang bisa mengetahui hanya diri kita. Orang lain tidak mengetahui. Kenapa? Karena puasa sangat privasi. Kalau ibadah-ibadah lain, kita contoh lihat ibadah lain. Sholat, orang bisa mengetahui sholat kita. Haji, apalagi haji. Orang sekampung menghantarkan kita untuk berangkat haji. Zakat, orang bisa melihat kita berzakat. Tapi puasa adalah ibadah yang sangat luar biasa. Hanya kita dan Allah yang tahu. Ketika Rasulullah SAW apabila sudah masuk bulan suci Ramadan, dia menyisihkan baju, menghamparkan sajadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk bulan suci Ramadan. Yang pertama, dia bukan hanya menjalankan sholat yang wajib saja. Dia menambah-nambahkan sholat-sholat yang sunat. Kenapa? Puasa Ramadan pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca Al-Qur'an atau tadarus Al-Qur'an. Di bulan-bulan lain kita hanya sekedar saja membaca Al-Qur'an. Tapi di bulan suci Ramadan kita dianjurkan sekali dalam membaca Al-Qur'an. Karena apa? Pahala di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berbagi sesama. Yang ini disebut juga hablum minan nas. Karena apa? Berbagi di saat bulan suci Ramadan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ibadah berbagi ini sangat susah kita lakukan. Kalau hanya berbicara kita bisa, tapi kita mengaplikasikan ibadah ini sangat sulit. Karena ibadah ini membutuhkan biaya ekonomi, finansial. Tidak hanya contoh. Yang pertama adalah sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tambah lagi di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW menambahkan ibadahnya seperti sholat di siang hari,
Begitupun banyak di malam hari. Dimulai kalau siang hari sholat duha, sholat qabliyah, ba'diyah, dan ditambah di malam hari sholat tahajud, sholat witir, dan sholat hajat. Kenapa? Di bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah sekecil apapun dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini kita harus tingkatkan ibadah sholat kita. Apalagi sholat tarawih yang 11, yang 23 rakaat. Kita harus laksanakan. Kenapa? Walaupun sholat sunat, tapi masuk bulan suci Ramadan menjadi wajib. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat tahajud kita. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quranul Karim diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, yaitu 17 Ramadan. Diturunkannya di Gua Hira. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril alaihissalam dan turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Iqra. Bacalah oleh kamu. Pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, kita dianjurkan dalam bulan suci Ramadan banyak membaca Al-Quran, baik siang maupun malam. Daripada yang kita lakukan tidak bermanfaat, lebih baik kita membaca Al-Quran. Kenapa? Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga adalah berbagi. Yang kedua, pertama dan kedua itu hablum minallah. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah hablum minan nas. Hubungan kita antar sesama manusia. Disinilah ibadah yang paling sangat luar biasa. Karena ibadah ini membutuhkan biaya, membutuhkan material untuk berbagi kepada sesamanya. Terlebih lagi berbagi kepada orang yang sedang berpuasa. Kenapa? Berbagi kepada orang yang berpuasa itu sangat luar biasa pahalanya. Banyak kita lihat contoh di pinggir jalan. Banyak orang berbagi di dalam bulan suci Ramadan, apalagi menjelang berbuka puasa. Berbagi takjil, berbagi makanan, berbagi air untuk orang yang berbuka puasa. Hadirin rahimakumullah. Ketiga inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di bulan suci Ramadan. Karena apa? Ketiga ini menambah pahala dan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Untuk itu, dalam bulan suci Ramadan kita harus memperbanyak yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam memasuki bulan suci Ramadan kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam dari saya. Wallah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga puasa kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.